Selamat malam, saya Bernard dari kelas Keamanan Komputer R07 ingin membuat video vlog tentang IoT untuk tugas 2. Jadi, IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau komputer ke komputer, karena IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel. Pada tahun 2009, Aston mendefinisi awal IoT, Internet of Things, memiliki potensi untuk mengubah dunia seperti pernah dilakukan oleh internet, bahkan mungkin lebih baik. Hari ini, komputer dan manusia hampir sepenuhnya tergantung pada internet untuk semua aspek dalam mencari informasi. Terdiri dari 50 petabyte. Petabyte adalah 1 petabyte adalah 1024 terabyte data yang tersedia pada internet. Diagram konvensional internet. Dari internet meninggalkan router menjadi bagian terpenting dari semuanya. Masalahnya adalah orang memiliki waktu dan perhatian dan akurasi yang terbatas. Mereka semua berarti tidak sangat baik dalam menangkap berbagai data tentang hal dan dunia nyata. Di dunia nyata. Dari segi fisik dan begitu juga lingkungan. Gagasan dan informasi begitu penting, tetapi banyak hal yang lebih penting. Namun teknologi informasi saat ini sangat tergantung pada data yang berasal dari orang-orang, sehingga komputer yang kita tahu lebih banyak tentang ide-ide tersebut, karena masih banyak ide-ide yang di luar sana yang belum diunggah ke internet. Yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi infrastruktur. Terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet. Berikut pengembangan jaringan. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek. Sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi kooperatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom, data capture yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan, dan interoperabilitas. Lalu ada lagi dengan virtualisasi desktop, merupakan hasil teknologi dari atau VDI yang telah berkembang, di mana desktop adalah komputer kerja yang biasa kita gunakan sehari-hari dalam satu lokasi, biasanya berada di rumah atau di kantor, dan lebih dipergunakan biasanya untuk karyawan atau bisa juga mahasiswa, sehingga komputer desktop tidak lagi harus dengan wujud fisik komputer yang besar, tapi sudah dalam bentuk virtual yang dapat diakses dalam model-model client server. Secara pengguna cukup memiliki client server jaringan internet dan memiliki hak akses untuk mengakses ke virtual desktop tersebut. Secara teknis dapat menggunakan fungsi remote yang sudah ada dalam setiap sistem operasi ataupun aplikasi tambahan. Dan melihat dari permasalahan sehingga beralih ke virtualisasi desktop bisa diterapkan dalam teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan dan graphication theory, yaitu salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Diawali dengan permasalahan IT divisi mulai ruwet dalam manajemen sektor infrastruktur IT.
dan begitu besar keinginan dari user karyawan untuk bisa bekerja secara mobile dan tantangan untuk mengubah proses kerja sehingga memungkinkan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Dalam penerapan dan terutama dalam memasukkan ide virtualisasi desktop bisa dari Accenture Network Theory, yaitu bisa diterapkan sebagai segi bisnis, mencoba untuk memperkenalkan kepada CEO ataupun IT manager virtualisasi tentang virtualisasi desktop. Mereka adalah pengguna gadget yang baru menginginkan gadget mereka untuk bisa dipakai dalam bekerja, dan kesuksesan memperkenalkan teknologi ini bisa diturunkan kepada perusahaan dan karyawannya. Dengan penerapan teknologi virtualisasi desktop di lingkungan perusahaan ataupun penyedia komunikasi, tentu ada pertimbangan dan banyak faktor yang harus diperhitungkan. Salah satunya salah satunya keuntungan penerapan virtualisasi desktop, yaitu 1. Membangun desktop baru secara sistem operasi lebih mudah. 2. Penyederhanaan sistem informasi. 3. Mengurangi downtime apabila kegagalan hardware ataupun proses migrasi data. Yang keempat, mobile access dengan data terpusat. 5. Pengguna bisa menggunakan platform apapun yang dibutuhkan, hanyalah fungsi remote-nya saja. Dan dibalik keuntungan tersebut pasti ada juga kekurangannya. Kekurangannya 1 adalah resiko jaringan pasti bisa dikelola dengan kurang baik. Kedua, mungkin untuk dari segi konektivitas mungkin agak lebih sulit. Lalu yang ketiga, downtime. Jaringan akan terlihat berakibat fatal apabila kesemua user atau pengguna mengakses secara bersamaan, karena mungkin bisa padat jalurnya. Jadi agak seperti itu. Dan satu lagi yang keempat adalah ketergantungan konektivitas jaringan publik. Jadi sekian vlog saya untuk menjawab soal tersebut. Kurang lebihnya bisa dimaafkan. Terima kasih.